Maaf telat, tapi saya mengamati lah ini rapat hari ini dan saya baca-baca ini. Jujur aja ini masih agak jauh dari detail yang kita harapkan, ya Pak Dirut. Saya baca di sini dari halaman Bapak aja ini, akte Imbreng ini terjadi 2 Maret 2022. Berarti kan sudah 10 bulan yang lalu. Lalu saya baca untuk fase integrasinya ini 2022 sampai 2023. 2 tahun nih semenjak penyelesaian pembentukan holding. Kemudian saya lihat di belakang-belakang ini, kalau yang tadi teman-teman udah banyak tanya ya, bagaimana sih tolak ukurnya 50 besar global company, kita juga pengen punya. Tapi kan gini Pak, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya udah 2 periode lah jadi pimpinan Komisi 6. Perusahaan-perusahaan yang di bawah Inhan ini kita tahulah, ini hidup segan mati tak mau dulunya. Kita ada PT Dirgantara yang dulu sempat jualan panci sama wajan, gitu kan? Pernah kita lihat tuh bekas-bekasnya. Pernah kita datang juga ke PT PAL yang ada kawan saya Pak Wilgo sekarang duduk di situ. Dulu melihat tindak lanjut kerjasama kapal selam. Yang paling sedih saat itu malah pas kunjungan itu salah satu direkturnya dinyatakan tersangka pas kita lagi di kunjungan itu. Dan kapal selamnya saya dengar juga akhirnya nggak berujung baik lah, gitu kan. Jadi rasanya ini, malah sekarang saya dapat WA nih, Pak, kita ini masih call 2 gitu kan untuk PT PAL. Nah itu kan untuk mencapai Global 50 Company ini, rasa-rasanya kan tadi ada angka-angka secara minim lah terkait pendapatan, profit margin, tentang utang-utang. Tapi ini kalau di breakdown per company, pasti ada nih yang seperti PT PAL ini, mungkin ada juga di PT Pindad, mungkin di PT Dahana saya tahu dulu cuma bikin alat peledak aja gitu. Nah rencana-rencana Bapak ini, rasanya ini bukan sekedar perusahaan biasa lah, bukan sekedar perusahaan holding biasa, ini defense industrinya Indonesia. Hari ini kita dapat blessing bahwa ketum saya Pak Prabowo Subianto menjadi Menhan dan dia sangat sayang, sangat kepengen membangun industri pertahanan nasional. Kalau dalam kumpul-kumpul partai kita ini sempat lucu lah beliau cerita, bagaimana kita mau kasih order. Dulu mau bikin order untuk peluru, duit datangnya telat. Mau kasih order 5 miliar, ternyata kesanggupannya cuman, saya lupa tuh, 50 juta atau apa. Mau pesen maung 500, kesanggupan bangunnya cuman 40, gitu kan. Nah, jadi rasa-rasanya kalau dimanapun industri pertahanan mau jadi yang terbaik, yang pasti menjadi tonggak utamanya adalah konsumsi dalam negerinya dulu kan. Sekarang tolong didiskusikanlah dengan Pak Menhan, karena saya juga pernah bicara ini dengan Pak Menteri BUMN juga. Beliau juga kemajuannya Inhan kan tergantung kepada will-nya daripada pemerintah, dalam hal ini Menhan. Apa yang beliau mau ditingkatkan TKDN-nya? Apa yang Bapak mampu tingkatkan TKDN-nya dalam negeri? Coba ini disinkronkan supaya nggak banyak buang effort dan tenaga. Baru oke lah, ini seperti tadi yang disampaikan Pak Martin, mungkin bikin peluru dulu. Tapi sejalankan dulu nih dengan apa arahan dari Pak Menhan, karena hidup matinya Bapak ini kan terutama dari situ. Saya lihat hari ini masih 50-50 nih. Order swastanya 50%, order pemerintahnya 50%, kurang lebih lah. Tapi ini kan dulu hidup swastanya karena jual ke pemerintahnya mungkin susah. Wong kita dulu sering dengar, wah kalau jualan ke Kemenhan atau angkatan-angkatan bersenjata kita, mereka lebih senang belanja di luar negeri. Sehingga Bapak harus cari market-market luar negeri sendiri, ataupun dagangan yang lain-lain yang nggak berkaitan dengan Inhan. Makanya saya ingin tanya, arahan dari Pak Menteri BUMN, arahan dari Pak Menhan, apakah Bapak disuruh kejar tetap market swasta yang quote and quote tidak terkait dengan defense, dan itu kira-kira berapa persen? Kan ini Bapak bikin alat berat buat tambang,
dan lain-lain juga kan. Nah, arahnya itu mau seperti apa? Untuk yang defense product berapa persen, dalam negerinya berapa persen, luar negerinya berapa persen, yang non-defense product berapa persen dan berapa persen. Domestik dan luarnya ataupun pemerintah dan swastanya. Sebab dari situ kan Bapak bisa engineer, apalagi land nanti akan sekarang bukan nanti sudah menjadi holding, kan harus memikirkan bagaimana pendanaannya supaya kalau misalnya Kasal pesan kapal sekian, Pak Menhan pesan kapal sekian, bagaimana pendanaan ini bisa terrealisir? Bagaimana kalau Bapak pesan maung atau rantis sekian banyak, bagaimana pendanaannya bisa tercapai? Atau alat komunikasi lainnya dan lain-lainnya lah yang terkait dengan Menhan. Nah, kalau itu semua udah ada sinkron, itu kan yang utamanya. Bapak building blocks-nya dari situ, baru yang lain-lainnya lah. R&D apa yang Bapak mau kerjain nih sekarang? Kalau ternyata R&D ini pasti banyak buang duit nih. Dan ini kalau pemerintah nggak mau buang duit, R&D Bapak nggak kemana-mana ini. Wong itu saya dengar ya, saya cukup lama lah sekolah di luar dulu. Salah satu anggaran pembelanjaan dan R&D terbesar adalah kalau saat lagi ada konflik. Di Amerika itu perusahaan-perusahaan kayak Lockheed Martin segala macam itu buang duitnya pada saat lagi konflik. Dan itu anggaran R&D pernah dihitung itu. Hasilnya itu cuma 2% yang terrealisir. Menjadi produk. Selebihnya kebuang. Ya malah dicurigai ini ada titipan korupsinya dunia barat dan seterusnya. Tapi ya disitulah munculnya teknologi-teknologi baru termasuk internet kita yang sebetulnya alat pertahanan gitu kan. Nah tapi kalau nggak ada dorongan yang pasti dari pemerintah, saya lihat di halaman agak-agak akhir ini Bapak nih, dukungan yang diperlukan dari stakeholder, 1. Kepastian pasar dan pembelian, 2. Sinkronisasi perencanaan, 3. Kepastian dukungan anggaran, 4. Kontrak jangka panjang dan perbaikan term of payment kontrak, 5. Pembangunan ekosistem industri hankam, 6. Pemenuhan modal kerja. Ini 1-5 aja urusannya kurang lebih ke Menhan dengan berbagai angkatannya kan. Baru mungkin nomor 6-nya ini urusan Menteri BUMN. Ya, Kemenkyu di sini adalah teman-teman kita yang mengatur, betul Pak. Tapi ini semua ya, nggak jauh-jauh lah larinya. Di sini juga Pak Nusron tahu kok yang mengatur urusan nomor 3 ini gitu kan. Jadi mungkin itu Pak, masukan dari saya. Kayak ini kalau kita bicara sebenarnya Komisi 6 ini kan tupoksinya adalah kinerja dan profesionalitas Bapak-Bapak sebagai BUMN, visi misinya sebagai BUMN. Tapi kalau khusus Inhan ini, rasanya kalau nggak sejalan sama visi misinya Presiden, sejalan dengan visi misinya Menhan, sejalan dengan keuangan yang ada, nggak nyampe kemana-mana nih. Nah, mudah-mudahan ini bisa segera dipastikan. Nah, kalau buat kita kan tinggal begini, Pak, kami dapat arahannya suruh bikin ini. Kita disuruh bikin tank misalnya 1000 dalam 5 tahun ini. Masalah kita punya keuangan seperti ini. Ada satu debt-nya sebesar ini, yang ini lagi call sekian, yang ini lagi nggak bisa ini. Kita perlu dukungan. Nah, dukungannya seperti apa? Itu kan macam-macam. Kalau nanti tiba-tiba datang, Pak, kita perlu PMN. Kalau nggak salah kita kasih PMN ya tahun ini ya. Nah itu persisnya buat apa, nanti juga pasti akan kita pantau lagi. Cuman kan gini, itu mungkin kemarin belum totalitas. Karena terakhir saya bicara dengan Pak Erik juga, beliau minta waktu, ini kita rapiin yuk, Inhan supaya jelas ini. Kita propose-nya dalam hal ini kan juga hari ini kita lagi bangga. Angkatan bersenjata Indonesia ini sudah semakin naik rankingnya di dunia. Nah, peran Inhan ini apa nih dalam mendukung itu? Kita juga mau nih TKDN-nya lokal, political will seperti ini nggak akan selalu ada. Ya kalau insya Allah besok 2024 dan seterusnya Pak Prabowo jadi presiden, ya insya Allah panjang lagi lah itu kan. Tapi kalau bukan kan kita nggak tahu gitu kan. Bisa berbeda nanti arahannya. Jadi mungkin itu, kalau bisa saya minta Pak Ketua supaya didetailkan lagi, mungkin sedikit snapshot keuangannya masing-masing
holding yang di bawahnya. Dan mungkin pertanyaan khusus kepada Len ya, itu kan Len sebetulnya sudah punya anak-anak perusahaan sebelumnya. Apakah mereka kemudian jadi sejajar dengan misalnya DI, dengan Pindad, dengan PT PAL, atau turun setingkat lagi, atau seperti apa? Mungkin sementara itu dulu, nanti perlu waktu lagi untuk pendalaman. Terima kasih. Terima kasih Pak Ekal. Pak Sarmuji, saya ada satu concern Pak Sarmuji.